Semuanya baik? Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan? Boleh tepuk ke kiri kanannya. Yuk kita bersuka cita, jos! Ada yang masih ingat jos kemarin apa kata Monsinyur? Jadi orang sukacita, suci, smart. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Jos! Oke, rekan-rekan, teman-teman semuanya, saya bersyukur saya bisa hadir di sini untuk membagikan selama 45 menit ke depan tentang visi multiplikasi. Bahasanya susah banget, apa ya itu ya? Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Saya 24 tahun yang lalu ada seorang anak remaja laki-laki. Dia kayak remaja Katolik pada umumnya, baptis kecil, dapat pelajaran agama Katolik di sekolah, dengan segala macam kenakalan remaja ya. Bergaul dengan teman-temannya, jadi misdinar, ikut pokoknya aktif di kegiatan. Ya, dan dia juga dengan segala macam dinamika dan aktivitasnya, bergaul seperti teman pada umumnya, ada bully, ada perundungan ya, iseng sama teman, gitu berantem, berkelahi, terpapar dengan pornografi, mengkonsumsi pornografi dan seterusnya. Sampai satu titik ketika ada seorang teman yang mengajak dia untuk main band. Ya, main band. Main band karena dia juga ngeband gitu ya segala macam. Nah, cuma satu. Diajak main band untuk acara retret rohani. Dia anggapnya ya udah saya mau tampil di depan 200 orang. Wah, ada popularitas. Dia akhirnya ya udah ayo. Tujuan utamanya itu mau tampil. Mau terkenal sebagai remaja laki-laki, dapat perhatian dari perempuan kan rasanya sejuta. Betul? Menembus ke langit ketujuh ya, wah banyak fans, apalagi wanita-wanita itu, wah gitu ya. Nah, singkat cerita, ternyata motivasi yang tadinya mau untuk tampil, mau untuk populer, dipakai Tuhan untuk yang tadinya remaja ini cuma tahu Tuhan itu adalah ya di pelajaran agama sekolah, ke gereja hari Minggu. Ternyata dengan pengalaman itu, dia mengalami Tuhan. Dia mengalami bagaimana cinta Tuhan mengampuni dosa dia, mengasihi dia, dan mendampingi dia. Dan remaja laki-laki itu setelah mengalami Tuhan benar-benar semangat, saya mau bertumbuh. Dan kemudian dia mulai mencari-cari. Sayangnya, dia nggak tahu dan nggak ada pendamping yang mendampingi dia. Akhirnya perjalanan dia menjumpai kebenaran-kebenaran itu cukup lama. Dia juga lumayan banyak pindah sini, pindah sana, jadi pemusik sini, pemusik di sana. Dan proses memaknai perjalanan itu sendirian. Termasuk dia sampai bergumul dalam dosa pornografi, masturbasi, merasa nggak layak, tapi nggak tahu siapa. Dan akhirnya sampai pindah-pindah gereja, termasuk dari Katolik jadi ke Kristen. Ngajak banyak teman-teman Katolik yang masuk Kristen. Udah gitu balik lagi Katolik. Wah, lama, perjalanan lama. Sampai suatu saat akhirnya dengan seluruh perjalanan belasan tahunnya, akhirnya Tuhan memanggil dia untuk melayani orang muda di gereja Katolik. Orang itu adalah saya. Saya berdiri di sini mau menyatakan bahwa Tuhan itu bisa bekerja dengan segala macam hal yang menurut kita mungkin motivasi awalnya biar disukai sama perempuan-perempuan gitu ya. Itu motivasi yang kayaknya sepele, tapi ternyata Tuhan mampu bekerja mendatangkan kebaikan. Betul? Bagi siapapun yang terpanggil seturut rencana dan kehendaknya. Roma 8 ayat 28. Dan yang lebih luar biasanya dalam perjalanan saya waktu 2 SMA itu, pada saat saya 3 SMA, ada sebuah retret di sekolah saya, pembicaranya tahu nggak siapa?
Rico Arifano. Waktu itu retret lewat selesai. Ya udah, saya juga nggak ada terlibat dalam komunitas yang ada Bro Rico segala macam. Dan saya benar-benar luar biasa, Tuhan tuh ya luar biasa banget. Itu 2 SMA. Kayaknya 20 tahun, bukan 20 tahun kemudian ya, itu berarti tahun 2000 saya, 12 tahun kemudian saya masuk ke komunitas, lah ketemu lagi sama Bro Rico. Dan akhirnya sekarang malah saya berjalan bersama dengan Bro Rico untuk melakukan karya untuk orang muda. Buat saya ini sebuah cerita yang kalau direfleksikan kembali, indah banget ya Tuhan. Walaupun pada saat saya berjalan, pas SMA 2, SMA 3, kuliah, pindah ke Kristen, segala macam begitu, sampai ke sini, saya nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Bahkan hari ini, saya tetap terbuka, Tuhan maunya ujungnya seperti apa, saya juga belum tahu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah setia, berjalan, dan melangkah. Ini hanya salah satu gambaran di mana bahwa Tuhan itu bekerja dengan caranya masing-masing, dan Tuhan itu menaruh visi multiplikasi melalui cara yang mungkin kita belum tahu, saya belum tahu. Dan dengan sekarang ini saya terlibat bersama Domus Cordis, membina orang muda, yuk kita sama-sama bergerak. Bukankah itu sedang berjalan ya visi multiplikasinya gitu ya. Nah jadi semoga cerita ini bisa memberikan sebuah gambaran real yang nyata. Inilah yang kita hadapi bersama dan cerita ini akan menjadi sebuah salah satu contoh saja karena akan banyak cerita-cerita dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, romo, suster, bruder, siapapun yang saat ini sedang terlibat dalam pelayanan orang muda. Dan saya yakin akan lebih banyak cerita-cerita dari orang muda yang mungkin ketika kita ketemu di paroki atau di sekolah, wah dia sebenarnya cuma mau ikut gara-gara ada wanita itu. Mungkin motivasi awalnya seperti itu. Tapi mungkin 20 tahun kemudian, dialah yang menjadi pemimpin next generations. Inspire next gen. Ya. Mungkin kalau saat ini kita melihat dia punya masalah, kayak Kak Budi bilang soal pembalut aja nanya ke Kak Budi gitu ya. Banyak gitu cerita-cerita hal yang kayaknya nih masalahnya remeh-temeh dan sepele. Tapi sebenarnya untuk anak remaja itu, masalah pembalut adalah dunia dia. Seluruh hidup dia. Dia ada ketakutan, kecemasan, takut malu, betul? Masalah soal pasangan hidup buat kita mungkin pendamping yang sudah menikah, itu kan bukan masalah bunuh diri. Buat dia itu hidup dan matinya dia. Oke? Ya, jadi remaja yang kita dampingi apapun motivasinya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, kita nggak bisa menghakimi, wah kayak gini enggak lah gitu. Tugas kita adalah setia menabur, betul? Sesuai dengan kemarin Bro Rico ada sampaikan di sesi pertama, clickersnya perlu nyalain dulu. Boleh next saja? Oke, sorry, belum nyala. Ini dia, amanat agung. Ya saya rasa ini menjadi dasar bukan cuma buat kakak pendamping. Ini menjadi dasar bukan cuma buat Domus Cordis. Ini menjadi dasar bagi kita yang percaya sama Yesus dan mengikut Yesus dalam fungsi apapun juga. Kalau kita menjadi murid Yesus, inilah tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya nggak bahas tentang ayat ini karena sudah ada sebelumnya, tapi yang saya mau bahas gambar di sebelahnya. Ada gambar tentara satu regu sedang berjalan menuju satu titik. Betul? Ada misi yang dipercayakan. Dalam perjalanan ini nggak bisa kalau kita berjalan tanpa persiapan, betul? Tanpa koordinasi, tanpa komunikasi.
Gak bisa berjalan kalau gak saling percaya satu sama lain, gak saling mendukung satu sama lain. Mungkin ada yang satu kerjanya bawa logistik berat. Mungkin yang satu kerjanya bawa alat komunikasi. Yang satu kerjanya melihat situasi sekeliling. Yang satu kerjanya taktis, membuat keputusan. Betul? Satu tim. Ya, bekerja bersama-sama. Dan di dalam perjalanan apakah sampai ke tujuan itu tetap mulus kayak laki-laki Korea gitu ya, tanpa cacat celah gitu. Pasti banyak luka, betul? Ya minimum kegores ranting lah gitu ya. Kalau misalnya nggak kena peluru gitu ya. Minimum ada peluh, keringat, lelah, kram otot. Karena ini tanpa tidur, berapa hari, selalu siaga, itu lelah. Perjalanan yang tidak mudah, betul? Inilah misi yang Tuhan percayakan pada kita. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan soal Matius 28 ini di dalam gereja duduk di kursi, ntar kadang-kadang gerejanya itu kursinya empuk kayak sekarang. Empuk ya, kalau begini pasti langsung tidur, betul? Dingin, perut kenyang, betul? Kadang-kadang kita jadi tidak terlalu sadar betapa serunya, berbahayanya, dan dahsyatnya pengorbanan atau harga yang perlu kita bayar untuk menjadi murid Kristus. Kristus sendiri kasih contoh yang sempurna ya. Dia mau mati di kayu salib. Misi dia adalah menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Nah, jadi saya sangat suka sekali menggambarkan misi atau amanat agung itu sebagai perjalanan satu tim tentara yang sedang berjalan, dia punya misi satu. Apa? Menyelamatkan. Ya, rescue team gitu ya, menyelamatkan. Jadi teman-teman, ketika dalam perjalanan ada konflik, ada gesekan, ada saya nggak bilang perpecahan internal lah ya, tapi argumen gitu ya. Ingat, kita punya satu misi yang sama. Dan bahkan yang saya katakan bukan antar teman-teman di sini. Konflik itu bisa terjadi dengan mungkin pemimpin setempat. Pemimpin itu bukan cuma pemimpin di gereja. Mungkin pemimpin adat setempat. Betul? Pemimpin masyarakat setempat. Mungkin akan ada konflik-konflik yang seperti itu. Tapi disitulah kita bisa punya kesempatan untuk menjadi pewarta kabar gembira. Karena kalau semuanya sudah selaras, damai, ibaratnya tuh anak kambing bermain dengan singa, ya itu kita namanya Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali dan kita semuanya sudah berada di surga, betul? Ya jadi selama itu belum terjadi ya tugas kita setia berjalan, melangkah untuk menjalankan misi atau amanat agung ini. Setuju? Wah ini kayaknya lebih berat dari yang saya kira. Enggak, ini enggak berat kok. Mungkin berat karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mungkin berat karena kita pikir kita nggak mampu. Kemarin saya ada sampaikan bahwa kalau kita pikir kita nggak mampu, sebagai anak Kristus, kita lagi meremehkan Tuhan. Kita meremehkan bahwa Dia mau untuk bantu kita. Kita meremehkan kemampuan Tuhan untuk menyelenggarakan buat kita. Ya, jadi ini nama Tuhan yang dipertaruhkan ya. Oke, jadi dasarnya itu. Nah sekarang pertanyaan saya, amanat agung itu tujuannya apa? Kalau kita bicara soal misi, misi itu tercapai ketika ada hasil yang terjadi, betul? Misi ini gagal atau berhasil ada ukurnya, betul? Ukurannya. Nah, kalau di dalam amanat agung yang dititipkan Tuhan, buahnya tuh apa sih? Kita berhasil menjalankan amanat agung itu ketika kita diukur oleh apanya? Oleh buahnya. Berbuah itu titik. Saya nggak akan bahas ayatnya dari Lukas 13 ayat 6-9, tapi saya mau kasih sebuah konteks soal perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah di kebun anggur. Ya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ini pemilik kebun anggurnya bilang, udah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya.
Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Teman-teman, perikop ini Yesus sedang menyerukan pertobatan. Sadar, ya, sadar. Kalau selama ini nyantai, malas, sadar ya, berbuah. Nah, sebelum saya bahas ini, saya mau nanya sama teman-teman. Apa sih bedanya undangan dan perintah? Saya lagi mau menikah, saya undang kamu dong untuk hadir. Misalnya begitu, ada satu general, hey, saya besok mau rapat, saya perintahkan kamu untuk hadir di sini. Apa sih perbedaan undangan dan perintah? Undangan itu pilihan. Tapi kan kalau kita diperintahkan, kita juga punya hak untuk memilih mau melakukan perintahnya atau tidak, betul? Apa dong bedanya? Ada otoritas. Konsekuensi kalau tidak memenuhi undangan sama tidak memenuhi perintah sama atau berbeda? Beda ya. Konsekuensinya jelas, tegas, betul? Kalau undangan paling ya udah maaf deh, ya udah deh kapan-kapan ya, betul? Kalau perintah jika kamu tidak menaati perintah akan ada konsekuensi seperti itu, betul? Pertanyaan saya, berbuah itu undangan Tuhan atau perintah Tuhan ya? Tuhan tidak mengundang kita untuk berbuah. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuah. Tebanglah pohon itu. Nah, tapi ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan di perumpamaan ini. Teman-teman mungkin kalau melihat mencari buah, nggak ada buah, ditebang selesai. Saya mau ajak teman-teman melihat perspektif yang agak berbeda. Ada yang aneh nggak dari bacaan ini? Pengurus kebun anggur kok disuruh mempertanggungjawabkan pohon ara? Pengurus kebun anggur ditegur, ini kok nggak ada buah di pohon ara? Aneh nggak? Aneh ya? Kok bisa ya Yesus ngajar dengan begitu? Teman-teman, ketika ada kebun anggur itu ladangnya Tuhan. Ya, mungkin kita dipanggil, oh saya kan guru, saya kan katekis, saya bukan pelayan orang muda, saya nggak tahu sama sekali bagaimana cara mendampingi orang muda. Saya kan bekerja, saya sibuk, saya harus urus paroki, saya harus sekolah. Saya nggak tahu caranya gimana. Mungkin kita adalah pekerja kebun anggur yang diminta untuk merawat pohon ara. Ya, mungkin wah ini bener gak? Ya saya nggak mampu, saya nggak punya kemampuannya. Tapi tetap ketika kita berada di ladang Tuhan, kita menjadi dan memilih menjadi murid Kristus, berbuah adalah perintah. Secara khusus kita di sini sebagai pendamping orang muda. Kita pekerjanya, tuayannya adalah buahnya di situ ya. Mungkin pohon ara itu begini, sebenarnya pohon ara di tengah kebun anggur itu adalah tanah yang subur. Gak mungkin pohon ara itu gak berbuah. Karena kebun anggur itu tanahnya diusahakan untuk menghasilkan buah anggur, betul? Dan ketika ada pohon ara di situ gak berbuah, berarti itu sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Padahal tanahnya udah subur. Apakah pohon aranya yang gak mau berbuah? Ataukah pekerjanya yang tidak melakukan pekerjaannya dengan setia? Ya, anak-anak Tuhan dan remaja yang kita dampingi berada di dalam kebun anggur yang sama. Ya, mereka menerima Yesus, mereka bersama-sama dalam satu kesatuan gereja. Tuayannya memang banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Pertanyaannya, pohon ara yang dipercayakan kepada kita, apakah kita kelola dengan setia? Dan kata lain, remaja-remaja yang dipercayakan kepada kita, bagaimana kita mendampingi mereka dengan setia? Mungkin upaya kita terlihat sia-sia, kita berusaha mencapai mereka, mereka bilang mau datang, taunya hilang tidak ada kabar. Kan misi ya, kegores rantingnya satu gitu ya.
hati lah ya, hatinya tergores. Wah, saya ditolak gitu ya. Saya selalu bilang sama pendamping, yang ditolak tuh bukan kamu. Yang ditolak undangan kamu. Jadi tenang, kamu berharga kok. Ya, nggak perlu merasa tidak berharga. Kamu berharga. Berarti kita perlu bikin cara yang lebih berbeda gimana supaya mereka tetap kita bisa jangkau mereka. Betul? Oke, jadi ini berbuah itu adalah undangan ya? Atau perintah? Nah, boleh tepuk kiri kanannya. Ada perintah untuk berbuah gitu. Atau gini, atau lebih enak, bangun woi, bangun gitu ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau tahu, berbuah dalam definisi kita sebagai pendamping orang muda itu apa? Saya mau tawarkan ada 2. Yang pertama, berbuah dalam memuridkan itu bisa dikatakan sebagai membangun pemimpin. Kita nggak mau kan berbuah itu sekali dan selesai. Pemilik kebun anggur maunya buahnya itu terus-terusan, betul? Ya, ketika pohonnya sudah tua, mati ditanam lagi, betul? Ya, jadi ada berkelanjutan. Nah, Paus Fransiskus dalam audiensi dia ngomong, seorang pemimpin yang baik tidak menjadikan orang-orang sebagai pengikut, tetapi membantu mereka bertumbuh menjadi pemimpin. Mengapa saya menyampaikan cerita itu di awal tadi? Gini, seringkali karena kesibukan kita itu melihat pendampingan orang muda ini sebagai kegiatan atau aktivitas. Kita kehilangan makna dan tujuan besarnya. Gambaran besar kita itu apa? Ketika kita mendampingi orang muda ini, yang kita lihat itu bukan supaya dia datang ke pertemuan kita. Yang kita lihat di situ adalah bagaimana dia akan menjadi the next generation leaders. Dialah yang akan menjadi pemimpin. Apakah itu dia memimpin menjadi kepala sekolah, kepala biara, pastor paroki, penggerak orang muda, pembicara regional, apapun itu. Ya. Jadi ketika kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat bahwa orang muda ini akan menjadi next generations leader, pemimpin di generasi berikutnya. Cara kita akan berbeda. Kerelaan kita, keikhlasan kita akan berbeda. Ketika kita melihat bahwa gimana orang muda ini datang ke pertemuan, ketika dia tidak datang ke pertemuan, kita menganggap diri kita gagal. Tapi ketika kita melihat ini orang muda ini adalah pemimpin 20 tahun lagi. Ketika dia nggak datang ke pertemuan itu, bagaimana cara kita melihat? Wah, oke, kalau gitu gimana ya caranya ya? Betul? Visi itu sangat-sangat penting untuk menjadi sumber pengharapan dan energi kita. Kenapa Yesus mau jalan sampai ke sini? Bukan supaya cuma sekadar, aktivitasnya begini di dunia. Yesus mau mengorbankan dirinya di situ karena dia melihat visi bahwa seluruh manusia ditebus dari dosa dan bisa bersatu bersama Bapa di surga. Ya, visi. Nah, jadi keberbuahan. Saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bahwa memuridkan atau mendampingi orang muda itu sebenarnya kita lagi menjalankan amanat agung. Untuk membangun murid yang bisa membangun murid lagi. Untuk membangun seorang pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin lagi. Yang pemimpin itu bisa melahirkan pemimpin lagi dan seterusnya. Itu namanya visi multiplikasi. Oke, dan kita tahu, mungkin kalau kita berurusan dengan orang yang sudah dewasa, yang sudah lebih stabil dan matang, kita ajarin sekali, sadar ya udah. Namanya kalau kita ngomong sama orang muda, kalau kita berhenti 1 tahun,
pasti akan ada orang muda yang baru, dan pasti akan ada orang muda yang sudah menjadi bukan orang muda, betul? Betul nggak? Umurnya kan begitu masuk umur 13, 15, dia orang muda baru yang kita layani. Begitu dia udah lewat dari 35, 40 udah menikah, pindah kota, pindah pekerjaan, ya dia selesai, betul? Tapi sebenarnya ketika kita setia menabur, mungkin dia keluar dari kelompok kita atau dari paroki kita, tapi dia bisa menjadi pemimpin di tempat dimanapun dia berada. Saya punya teman yang dulu saya dampingi di kegiatan Domus Cordis namanya Life Teen. Dia begitu lulus SMA, kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Jepang, ada yang kuliah di mana-mana. Hal pertama yang mereka cari di situ adalah kelompok orang mudanya. Wah, di situ saya benar-benar, wah luar biasa ya. Padahal saya dampingi dia di Jakarta, ke camp di Bogor, kemudian ya udah kita dampingi tiap bulan, ada pertemuan, ketemu. Ternyata dia masih belum selesai ceritanya, tapi itu adalah bekal. Mengapa saya percaya? Karena saya sendiri mengalaminya. Bro Riko nabur ke saya pas SMP 3, saya nggak tahu bakal, ternyata saya bermisi bersama sama Bro Riko sekarang. Ya kita nggak pernah tahu. Ya, cerita di buku ceritanya itu belum selesai. Oke, mungkin saja nanti yang mereka-mereka itu akan menjadi mitra kita di situ. Saya nggak tahu. Itu misteri. Tapi bisa jadi nggak bisa, kalau Tuhan mau mah bisa, betul? Nah ini dia, buah yang pertama, yuk kita sama-sama melihat pendampingan orang muda ini bukan cuma perjalanan supaya saya bisa ngomong sama Kak Obed nanti, saya sudah jalan nih sel grupnya, bukan tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya membangun mereka sebagai pemimpin masa depan gereja. Dan tentu nggak instan, ada naik turunnya. Ya. Buah yang kedua adalah kita mau buahnya itu bukan cuma ada di dalam gereja, ada di dalam komunitas kita. Tujuan kita memuridkan mereka itu untuk membuat dampak di luar sana. Tentu akibatnya kita pun bertumbuh imannya, betul? Jadi tujuan dari semuanya ini sebenarnya kita membuat dampak sosial positif di dunia. Karena pewartaan kabar gembira yang sesungguhnya itu bukan kayak sekarang nih saya pakai kata-kata. Bukan itu. Dampak pewartaan yang sesungguhnya adalah ketika kita lagi di sekolah, ketika kita lagi di tempat kerja, bagaimana cara hidup kita? Bagaimana gaya hidup kita? Apakah kita di gereja punya topeng 1, di tempat kerja punya topeng 2, di keluarga topeng 3? Ya. Jadi pewartaan yang sebenarnya itu kita membuat dampak di luar sini. Maka ada satu quote dari Pope, dari Paus kan bilang, saya lebih suka gereja yang berantakan, messy itu nggak rapi, ya daripada gereja yang teratur, rapi, bersih. Saya lebih suka gereja yang berantakan tapi ke market, keluar sana, yuk kita menginjili di luar. Menginjili di luar itu apa? Membuat dampak dimanapun kita berada dan mungkin, bukan mungkin, dan bahkan di luar gereja Katolik. Dampak sosial. Nah ini salah satunya yang kita harapkan adalah di pekerjaan, di lingkungan, di masyarakat. Mungkin ini dampak sosial atau social project, proyek-proyek inisiatif sosial yang bisa ditawarkan untuk nanti teman-teman pikirkan bersama orang muda. Di tempat manapun teman-teman berada, di komunitas basis, coba lihat bagaimana kebutuhan masyarakat sekitar, apa dampak yang kita bisa ciptakan di situ. Gak perlu proyek besar nasional, proyek strategis nasional, gak perlu. Perbedaan kecil itu adalah titik awal untuk kita bisa jadi pintu masuk mewartakan kabar gembira sebagai murid Kristus. Misalnya penyediaan akses internet. Mungkin dulu tergantung sama, ya saya nggak boleh sebut merek ya, ABC. Sekarang ada yang langsung nembak ke satelit, langsung dijadikan di tempat yang manapun bisa. Akses internet sekarang mudah terjangkau, mungkin itu bisa. Untuk akses internet untuk pendidikan yang lebih baik, betul? Untuk literasi, untuk meningkatkan taraf hidup di sana.
Mungkin yang tadinya nggak ada internet, jadi ada internet. Dengan teknologi AI, mereka bisa bikin konten, langsung jualan, produk digital, itu bisa meningkatkan taraf kehidupan, betul? Jadi konten kreator. Ini luar biasa sekali sih. Bagaimana teknologi ini juga kita bisa manfaatkan untuk pemberdayaan akses internet komunal. Mungkin di balai-balai, di paroki, di mana gitu ya. Kita bisa ajarkan juga dengan pelatihan. Pelatihan-pelatihan konten kreator, digital, artificial intelligence, dan seterusnya. Mungkin sistem penampungan air hujan. Saya kemarin ke proyek di IKN, di Balikpapan itu ternyata saya baru tahu. Saya mau hotel, saya juga harus beli airnya. Mungkin air bersih sangat susah. Bisa jadi, yuk kita bikin yuk inisiatif sistem penampungan air hujan. Atau mungkin pojok bacaan paroki, mengkoordinasikan donasi buku atau bahkan penggalangan dana untuk mengadakan buku-buku yang memang bisa. Atau misalnya kebun paroki, soal ketahanan pangan, soal gizi, ya, soal stunting. Bank sampah sekaligus edukasi lingkungan. Pelatihan keterampilan seperti yang tadi, keterampilan apakah bertani, cocok tanam, atau keterampilan konten kreator, atau keterampilan mengajar, apapun itu. Pendidikan dan kesehatan dasar, warung kejujuran, misi kita menyediakan sembako sekaligus mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Akses energi alternatif, panel surya, baterai, semuanya udah tersedia. Tinggal bagaimana kita kreatif untuk melihat masalah sosial dan kita sebagai komunitas basis orang muda, kita berdampak keluar, bukan cuma di dalam sini. Dan proyek-proyek ini sebenarnya nggak perlu luar biasa gitu ya, bisa juga luar biasa, tapi mulai dari hal yang kecil, tujuan utama selain membuat dampak sosial, ini bisa diteruskan dan berkelanjutan. Ya. Dan bahkan setelah proyeknya selesai berkelanjutan, kita berdayakan, biarlah masyarakat yang mengelola. Kita menjadi pendampingnya. Ya, itu buah yang kedua. Nah, sekarang konteksnya, aplikasinya, mengapa kita ada di Binus Hall ini? Karena kita bersama-sama bergerak sebagai pendamping orang muda dalam program pengembangan komunitas basis di Domus Cordis, betul? Saya perlu mengatakan atau menegaskan begini. Domus Cordis itu adalah mitra. Sedangkan rekan-rekan, teman-teman itu adalah pemilik komunitas basisnya. Sehingga dengan cara berpikir seperti itu, kita melihat bahwa ketika Domus Cordis membantu mengembangkan komunitas basis di keuskupan teman-teman. Yang punya komunitas basisnya itu teman-teman, sehingga itu nggak bisa kita sebut sebagai Domus Cordis ada di Tanjung Selor. Nggak bisa begitu. Karena itu adalah orang muda Tanjung Selor. Orang muda Banjarmasin, orang muda Makassar, orang muda Medan. Itu bukan Domus Cordis Medan, Domus Cordis Makassar, bukan. Karena teman-temanlah pemilik orang muda di sana. Gereja lokal, paroki lokal, keuskupan lokal. Nah jadi orang-orang yang ada di sana, program-programnya, pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya, semuanya itu ya punya teman-teman. Yang menentukan ini mau dibawa kemana adalah teman-teman, bukan Domus Cordis. Oke, karena kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda. Ketersediaan orang muda mah pasti banyak. Ketersediaan pekerja, budayanya gimana? Ketersediaan waktu, aktivitas sosialnya gimana? Ketersediaan dana, ekonomi itu gimana? Itu semuanya khas dan itu punyanya teman-teman. Oke. Tugas dari Domus Cordis ini adalah kita punya materi, kita punya metode, kita punya banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang bisa kita berikan untuk mendukung supaya teman-teman bisa lebih efektif. Karena ingat, dunia mewartakan hikmat kebijaksanaan dunia lebih cepat dari gereja atau lebih lambat. Ada satu quote dari
kutipan gitu ya dari seorang pemimpin. Dia bilang begini, ketika perubahan internal kita lebih lambat daripada perubahan eksternal, maka udah hampir selesai, udah hampir kiamat. Artinya kalau kita nggak bergerak dengan cepat, atau kita bergerak lebih lambat daripada gerakan dunia, maka orang muda kita akan habis. Gereja akan habis. Ya, jadi Domus Cordis menyediakan materi, metode, pelatihan, program semuanya itu untuk mendukung teman-teman. Yuk kondisi di sana gimana, kita sama-sama jalan supaya lebih cepat. Dalam rangka apa? Ujungnya satu. Yang kita mau sasar itu pemuritan dan pewartaan kabar gembira, menjadikan segala bangsa murid. Ya, kita di Domus Cordis fokusnya di orang muda. Teman-teman di sini hadir buat orang muda, betul? Nah, jadi yuk kita berjalan bersama. Jadi sekali lagi mungkin secara tanpa sadar atau kurang sadar gitu ya dikatakan, ya nih Domus Cordis Makassar, Domus Cordis Banjarmasin, Domus Cordis Purbalingga, bukan seperti itu. Itu adalah Paroki Purbalingga, Paroki Solo, Keuskupan Makassar dan seterusnya. Oke, kita mitra. Oke. Jadi Domus Cordis membantu. Yuk, biasanya kalau mau di set up, mau dibentuk, langkah-langkahnya seperti ini. 3 bulan pertama kita lakukan ini, kita dampingi, betul? 3 bulan kedua, yuk kita mulai lakukan perekrutan orang mudanya seperti ini. Setelah itu yuk materinya seperti ini. Tahun pertama, kita mau belajar membangun relasi dengan Tuhan. Tahun kedua, kita mau membangun relasi dengan sesama, mulai terlibat dalam pelayanan dan mempersiapkan, yuk tahun ketiga kita mau mulai bikin dampak sosial. Setelah tahun ketiga, harapan kami di Domus Cordis, teman-teman ketika bisa mandiri, bisa meregenerasi, sebenarnya Domus Cordis bisa mundur dan mengerjakan daerah lain. Oke, teman-teman di situ berkembang, berdampak, silakan. Itu cita-cita kami. Karena apa? Indonesia itu terlalu luas. 270 juta jiwa dan mayoritas Muslim. Bayangkan bagaimana tuayannya tuh terlalu banyak. Namun pekerjaannya sedikit. Fokus kami di Domus Cordis dan saya mau mengajak teman-teman juga. Yuk kita bergandengan tangan sebagai teman seperjalanan untuk pertama-tama menjangkau lebih banyak pekerja. Seperti yang Bro Riko sampaikan di hari Jumat. Tuayannya banyak. Tuhan mengundang kita bukan cuma sekedar kita sendiri menuai. Yuk kita lakukan yang lebih strategis. Kita kembangkan para pekerja-pekerja. Termasuk kita semua yang ada di ruangan ini, kita adalah pekerja-pekerjanya. Dan saya juga menantang teman-teman untuk bisa kita menuai lebih banyak, kita berbuah lebih banyak, kita bangun pekerja itu ada 2 ya. Pekerja masa kini dan pekerja di masa depan. Kalau pekerja di masa kini, yang bisa kita lakukan di paroki, sekolah, keuskupan kita mulai melihat tuayan di situ ada, siapa ya teman saya yang bisa saya ajak untuk mengerjakan itu? Di luar dari kelompok saya. Mungkin ada nih, wah saya di Jakarta, tapi saya keluarga banyak di Pekanbaru dan Padang. Siapa ya di Padang yang saya bisa kontak untuk bisa mulai menuai di situ? Apalagi Padang dan Aceh mayoritas Muslim. Itu target kami di Jakarta. Siapa ya kawan-kawan pekerja yang bisa kita mulai ajak bekerja sama di situ? Kalau rekan-rekan punya relasi, silakan. Kita sama-sama menjangkau mereka, kita sama-sama bergerak. Ya, itu pekerja masa kini. Dan juga di lingkup teman-teman ada, oh kayaknya dia bisa nih untuk bantu kita mengerjakan paroki kita atau mengerjakan keuskupan kita. Dan yang kedua, yang lebih bikin berkelanjutan adalah pekerja masa depan. Yaitu siapa? Orang-orang muda yang kita dampingi saat ini. Kita bangun mereka untuk menjadi pekerja masa depan. Dengan sikap hati bukan untuk supaya saya cepat-cepat turun jabatan. Bukan. Supaya dia bisa melanjutkan ini dan saya bisa mengerjakan ladang yang lain. Karena tuayan banyak, pekerja sedikit. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar menjadi murid Kristus yang berbuah. Dan ketika kita
hidup kita selesai di dunia ini dengan bahagia, kita bisa menghadap Tuhan dengan bisa mempertanggungjawabkan bahwa hidup kita telah melakukan perintah Kristus untuk menjadi muridnya yang berbuah. Mari kita menjadi murid yang berbuah melalui perutusan khusus yang diberikan Tuhan. Saya juga menyampaikan di sini bukan cuma kepada kakak-kakak atau mitra di Kuskupan Paroki Sekolah. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman Domus Cordis. Kita diutus untuk mendampingi para mitra. Pastikan kita juga melakukan hal yang sama. Kita menjadi contoh untuk mendampingi para mitra yang sama-sama menjadi teman seperjalanan. Ya, kita punya peranan yang berbeda-beda, tapi misinya satu. Ya, mungkin orang muda yang kita dampingi sekarang kelihatannya motivasinya tidak benar, sama seperti pemuda remaja laki-laki 24 tahun lalu yang lagi berdiri di sini. Perjalanannya mungkin kita nggak tahu seperti apa, tapi di depan Tuhan setia. Oke, yuk siapa yang mau mengambil keputusan pada pagi ini untuk lebih berbuah menjadi murid Kristus yang setia? Boleh? Tolong tepok di kirinya. Yuk jadi murid yang jos. Wah di sebelahnya Monsinyur gak berani tepok. Monsinyur. Baik. Yuk lakukan bukan buat paroki, lakukan bukan buat Domus Cordis, lakukan bukan buat orang muda, lakukan pertama-tama sebagai kita sebagai murid Kristus, kita melakukan dengan setia. Hasilnya gimana? Nanti biarlah Tuhan juga dengan rahmatnya bekerja. Amin. Kita mau tutup dengan doa, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami boleh belajar bersama, kami boleh berdiskusi bersama, kami boleh mematangkan dan memantapkan hati kami dalam menjalankan panggilan dan perutusan-Mu untuk menjadi pendamping orang muda yang setia. Tuhan, kami paham Tuhan bahwa berbuah itu adalah perintah dari-Mu Tuhan. Kami paham juga Tuhan sebagai murid Kristus dimanapun kami berada dan berperan, kami dipanggil untuk turut bergerak menjalankan amanat agung-Mu untuk memuridkan lebih banyak orang dengan setia. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami bersyukur Tuhan dan bersukacita karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Oleh karenanya Tuhan, kami mau membuka hati kami mau mengizinkan diri kami Tuhan, dan kami mau mengizinkan Engkau Tuhan untuk bersemayam di hati kami. Biarlah api cinta-Mu Tuhan meluap melalui hati kami Tuhan, dan kami boleh mengungkapkan cinta-Mu yang luar biasa itu Tuhan, untuk mendampingi pekerja-pekerja, untuk mendampingi orang muda, untuk mendampingi siapapun Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang memampukan, Engkau adalah Allah yang menyelenggarakan. Sehingga kabar gembira ini Tuhan boleh dilihat secara nyata, bukan cuma lewat perkataan, tapi melalui gaya hidup kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang setia dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami mohon rahmat dan bimbingan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan kami mendoakan setiap remaja-remaja, orang muda, pekerja-pekerja, paroki kami, sekolah, keuskupan kami, pemimpin-pemimpin kami, teman-teman dan rekan seperjalanan kami satu sama lain Tuhan, agar kami semakin bisa siap bergerak bersama untuk menjalankan misi yang Kau percayakan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh Kau pilih untuk menjalankan perutusan ini. Kami mohon padamu Tuhan, penuhi kami dengan sukacita yang berlimpah, beri kami kekuatan, hikmat kebijaksanaan untuk membuat pilihan-pilihan yang selaras dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih.